Uci. Halo, Tribuners. Dah ada pokoknya saya mau ambil video. Boleh. Aku ini tahu halaman 1 besok. Besok di halaman depan Tribun Timur terbit dengan ajakan untuk memaksimalkan vaksinasi di Sulawesi Selatan, mengingat angka realisasi vaksinasi COVID-19 di Makassar khususnya dan Sulsel secara umum belum terlalu maksimal ya dibandingkan misalnya dengan DKI Jakarta yang sudah sampai 105% untuk dosis satunya, sementara di Sulsel sampai tadi 29 Agustus realisasi vaksin masih di angka 23% sesuai data dari Kemenkes. Sementara vaksin dosis kedua malah lebih sedikit lagi, 13-14%. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mendorong kesadaran kita semua bahwa vaksinasi salah satu upaya pemerintah, upaya seluruh pihak untuk menciptakan kekebalan community supaya bisa terhindar dari penularan COVID-19. Khusus untuk Makassar ya, di Sulawesi Selatan, Makassar adalah daerah dengan tingkat realisasi vaksin yang cukup signifikan. Misalnya untuk dosis tahap pertama, Makassar sudah di angka 50% ya. Tepatnya hampir 50%, 48,2%. Sementara untuk dosis kedua sudah di angka 31%. Tentu saja Makassar lebih istimewa sebagai ibu kota provinsi, tapi mudah-mudahan ini mendorong semua daerah di Sulawesi Selatan untuk ramai-ramai bergerak bersama, bergandengan tangan agar supaya vaksinasi bisa terrealisasi minimal sampai 70%, syarat untuk terciptanya kekebalan komunitas atau herd community untuk melawan pandemi COVID-19. Kemudian hal lain juga, Tribuners, 2 hari terakhir banjir, genangan air, tanda kutip banjir yang melanda di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan karena fenomena musim hujan yang seperti prediksi BMKG datangnya lebih cepat. Jika tahun lalu musim hujan itu mulai November, tahun ini lebih maju 1 bulan, kira-kira akhir September atau awal Oktober sudah memasuki puncaknya. Mudah-mudahan ini prediksi dari BMKG membuat kita semua paling tidak bersiap untuk menghadapi musim hujan. Misalnya sudah mulai menyiapkan jas hujan, servis kendaraan dan lain sebagainya untuk antisipasi masuknya musim hujan. Demikian kira-kira Tribuners untuk selengkapnya di edisi Harian Tribun Timur Makassar edisi Senin 30 Agustus. Jangan lupa patuh protokol kesehatan. Bersatu kita lawan COVID-19. Merdeka. Kenapa kau besok? Nama daerah 2, nama politik 2 aja. 3, halaman daerah kan 2. Yang 2 aja korek turun malam. Itu saya bilang. Biasa. Iya, Tribuners untuk halaman daerah besok halaman 11 dan 12. Kalau halaman 11 itu bagian utara, jadi Maros sampai Parepare gitu. Headline-nya itu kita ambil bagaimana vaksinasi remaja usia 12 sampai 17 tahun ini bisa mendapatkan vaksinasi. Apalagi kan masih rendah ini vaksinasi untuk remaja di Sulsel. Baru sekitar 3%-an lebih. Kalau totalnya itu sekitar 53 vaksinasi yang telah diberikan kepada 53.000 lebih anak usia 12 sampai 17 tahun. Makanya di Maros itu langsung mau gelar vaksinasi besar, vaksinasi massal. Jumlahnya itu 12.000 orang.
Jadi Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BIN, Badan Intelijen Nasional, dan Pemkab Maros tentunya. Jadi nanti itu BIN sediakan 10.000 dosis vaksin untuk tahap 1, dosis 1, terus sisanya nanti sekitar 2.000 itu Pemkab Maros sediakan. Jadi katanya distrik ini bagaimana vaksinasi ini bisa melancarkan proses pembelajaran tatap muka. Ayo sekolah. Sekolah di sekolah, bukan di komputer, di depan laptop, di depan HP. Mudah-mudahan menjadi sekolah ya. Gitu. Jadi nanti nih syaratnya itu untuk masuk PTM, proses tatap muka, pembelajaran tatap muka itu harus memiliki sertifikat vaksin. Iya. Jadi kalau mau ke sekolah dikasih lihat kan sertifikat. Iya. Harus ada. Atau itu meja sana. Bisa tuh ini. Selengkapnya di halaman 11. Halaman 12 itu kita turut berduka juga. Di bagian selatan ini, Sulawesi Selatan, terjadi beberapa bencana ini. Mulai dari banjir, terus di Sinjai ada tanah longsor, terus di Jeneponto angin kencang, di Bosoa, Bone, Sopeng Wajo, Luwu Raya itu, Luwu, Palopo, Luwu Utara lagi banjir. Bagian utara Semenjau. Bagian selatan itu. Selatan Sulawesi Selatan, selatan Sulsel, utara Sulsel. Selatan Sulsel ini lagi banyak cobaan nih. Beberapa ribuan orang. Tapi alhamdulillah ini hari Minggu kan kemarin puncaknya itu Sabtu. Ini sudah beberapa daerah sudah turun airnya untuk banjir. Tapi masih ada yang terendam di Wajo sama di Utara. Pindah di Makassar itu. Hah? Pindah di Makassar hujan. Iya, mulai ini hujan. Nah itu min. Doakan saya semoga. Biasa itu kalau sudah ada daerah pindah di Makassar. Bismillah saya, karena angin putar itu. Dari Makassar ke Utara lagi. Kita doakan saya semoga aman terkendali. Selengkapnya bahasa di halaman 12 besok. Apalagi? Halaman politik, halaman 2. Ini bagaimana musda di 2 daerah sudah selesai lagi. Apa ini? Partai Golkar ini. Jadi di Bulukumba itu aklamasi lagi. Toraja. Pertahanannya yang masuk. Aklamasi juga karena lawan-lawan yang tidak memiliki tidak cukup dukungannya 30%. Karena itu kalau mau maju harus ada minimal 30% dukungan dari ranting tak. Jadi kalau di Makassar namanya kecamatan, kalau di daerah kecamatan tadi Selesai semua Golkar itu. Masih ada. Baru 19 ini, masih ada 5. Apa-apa saja yang sudah ada, basic ada grafisnya. Silakan lihat di situ. Terus ini kan biasa kalau akhir tahun kan ini bahas anggaran terus mulai anggaran perubahan, anggaran pokok untuk 2022. Kalau anggaran perubahan itu untuk 2021. Nah, ini lagi dibahas ini, khususnya di Pemprov sudah dibahas kuap PPAS-nya. Nah, kemarin saya wawancara Bu Ketua, Bu Ina Kartigasari. Ini ternyata pendapatannya Sulsel ini lagi minus ini. Pendapatannya. Tak jadi musim stadion ini. Hah? Tak jadi musim stadion. Kalau stadion kan APBD 2022 kan? Oh iya. Dipakai. Kalau sekarang kan APBD keuangan. Jadi tentunya ada nanti kegiatan dari OPD, organisasi perangkat daerah ini, dinas-dinas, badan-badan ini yang tidak akan terlaksana karena sedikit pendapatan ini. Seperti apa jelasnya? Besok baca di halaman 2. Lunas. Dah.